menyatu dengan sekali lagi ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadimu. Tuhan, di masa-masa yang gelap ini ajar kami terus mencintai firman-Mu lebih dari apapun. Satu-satunya jawaban hidup kami. Ajar kami kecenderungan hati kami hanya kepada firman-Mu. Fokus kami kepada firman-Mu. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan hidup kami berat sekalipun, ajar kami tidak gagal fokus. Ajar kami tidak merenungkan masalah kami siang dan malam, tapi kami boleh fokus kepada firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang tidak pernah bisa digoncangkan. Firman-Mu sanggup menciptakan, firman-Mu sanggup mengubahkan, firman-Mu sanggup memulihkan, firman-Mu sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Dunia lenyap dengan keinginannya, tapi firman-Mu tetap selamanya. Pada mulanya adalah firman yang menciptakan segala sesuatu, dan biarlah hanya firman satu-satunya yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami terus hari demi hari kami boleh mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika kami terus berpegang pada firman, hidup di dalam firman, memikirkan firman, kami tidak akan pernah digoncangkan, tapi kami akan terus mengalami hari-hari perhentian di mana kami terus berkemenangan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh silih berganti, tapi akhirnya kami terus hidup dalam berkemenangan. Kami diberkati dan mengalami perkenanan Tuhan. Kami betul-betul mengalami pertolongan tepat waktu. Kami betul-betul mengalami kemenangan. Itulah Tuhan yang membedakan. Itulah perbedaan antara orang fasik dengan kami. Selalu ada pertolongan, selalu ada kemenangan, karena kami mencintai firman-Mu. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah mengalami musim kering. Kami apapun musimnya, kami tetap berbuah, kami tetap kuat, kami tetap kokoh, tidak tergoncangkan, karena kami mencintai firman. Kami menaruh firman prioritas utama dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bangun hidup kami dengan material ilahi, yaitu firman-Mu. Kami tidak membangun hidup kami dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang manusiawi, kemegahan diri, kesuksesan dunia. Tapi kami mau bangun hidup kami Tuhan hanya oleh karena material ilahi, firman Tuhan hari demi hari, sehingga semua bisa lenyap, tapi kami tidak akan pernah bisa digoncangkan. Terima kasih, itulah yang membuat kami bisa bersaksi kepada banyak orang. Ada perbuatan yang besar, yang ajaib, yang kami alami setiap hari. Karena setiap hari hidup kami berkemenangan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena kami menyatu dengan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami boleh terbuka untuk terus mendengar firman. Setiap ibadah kami rindu supaya ada proses transformasi terjadi atas hidup kami, dicetak ulang, kami dibentuk ulang. Setiap benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan yang ada di pola pikir kami, yang menolak pengenalan akan Allah, dihancurkan. Sehingga kami memiliki roh yang lemah, lembut, senang diajar, mudah dibentuk. Kami kembali mengalami pola pikir yang baru, yang selaras dengan firman, sikap hati, sudut pandang, merespon segala sesuatu dengan benar, tidak mengambil keputusan yang salah, tapi kami terus di-guide, dipimpin oleh Roh dalam seluruh keputusan yang kami ambil, sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang besar atas hidup kami. Hidup kami bisa menjadi pesan buat orang lain, menjadi message mereka melihat Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terjadilah apapun musimnya dunia ini. Kami tetap percaya musim Tuhan, rencana Tuhan itu yang harus terjadi atas hidup kami. Terima kasih kami mau dengarkan firman. Kami berdoa hanya roh Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami. Firman yang memerdekakan dan mengubahkan. Kami berdoa Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, mengenal dengan benar dan akurat. Baik di Zoom maupun yang on-site. Kami rindu kami mengalami persekutuan dengan firman. Kami berdoa Tuhan supaya sepanjang firman Tuhan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan Engkau yang menghancurkan setiap kelemahan, bahkan menyembuhkan yang sakit. Bahkan memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Ketika firman dinyatakan, ada persekutuan dengan firman, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada penghiburan, ada kemerdekaan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, ambil alih semuanya, biar firman yang dibagikan yang berasal daripada Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama. Amin. Silakan saudaraku, Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita hari ini mendengar banyak berkat yang luar biasa, amin. Dan setiap minggu kita rindu ada pekerjaan, ada perbuatan besar Tuhan terjadi ya. Karena ketika kita bangun hidup kita benar-benar dengan bangun dengan material ilahi, percayalah saudara ya. Saudara, seharusnya yang wajar, yang normalnya kita hidup setiap hari itu diberkati dan diperkenan Tuhan. Ya, saudara jangan berpikir orang yang banyak mujizat itu tanda bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Bahwa Tuhan memberkati dia, saudara. Karena kita lihat bangsa Israel, betul? Keluar dari padang gurun, dia mengalami banyak mujizat, tapi dia tetap ingat bawang perai, tetap ingat ya. Jadi diberkati saja tidak cukup, tapi diperkenan Tuhan. Amin. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Itulah yang kita harus belajar setiap hari. Sehingga hidup kita berkemenangan setiap hari. Supaya kita tidak saja mengukur segala sesuatu dengan berkat. Amin. Dengan mujizat, betul? Mujizat berkat bukan ukuran. Engkau diperkenan oleh Tuhan. Amin. Maka itu jangan kita ditipu. Wih, dia diberkati, oh dia ngalamin mujizat, pasti hidupnya berkenan. Belum tentu, betul? Tuhan lihat sikap hati kita, amin. Tapi Tuhan ingin kita diberkati dan kita diperkenan oleh Tuhan, amin. Ya, saya percaya kalau perkenanan Tuhan turun atas kita, Tuhan sanggup memakai hidup kita maksimal bagi agendanya, amin. Amin. Baik. Hari ini kita belajar tentang masih tetap saudara Bapak Ibu membangun keserupaan dengan Kristus. Tapi hari ini kita belajar tentang bahwa kita adalah ahli waris ya. Ahli waris kerajaan Allah. Wah, seneng banget nih ya, good news, kabar baik. Kalau bicara tentang warisan kita sumringah ya. Wah, kalau kemarin kan minggu kemarin saya bicara tentang pikul salib ya, rada tentang penderitaan begitu ya. Tapi hari ini kita belajar tentang warisan saudara ya. Ya, Tuhan ingin supaya kita mengerti jati diri kita sebenarnya ya. Jadi Tuhan rindu kita serupa dengan Kristus dan lewat Tuhan mengangkat kita sebagai anak, menjadi ahli waris, itu dipastikan kita bisa serupa dengan Kristus. Kita lihat ya firman-Nya dari Roma 8 ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama baca Roma 8 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya mau menerangkan, saudara, kita saat ini, kehidupan kita ini mengalami dua kelahiran. Saudara setuju dengan saya? Yang pertama, kita mengalami kelahiran yang dirasakan oleh semua orang, yaitu kelahiran yang normal dari persetubuhan ibu bapak kita, ya, dari keturunan yang dihasilkan oleh karena perkawinan bapak ibu kita, betul? Kita dilahirkan, betul? Ya, bicara kelahiran, saudaraku, itu bicara hubungan relasi keturunan, ya, ada segala sesuatu yang sama yang dinamakan genetik. Betul ya? Biasanya itu diwariskan kepada anak, ya. Genetik orang tua itu diwariskan kepada anak. Sifat, ya. Jadi saudara, saya tahu saya anaknya keluarga Sumarto kalau saya dites DNA saya, genetik saya sama dengan ibu bapak saya. Amin. Saya baru dikatakan saya keluarga Sumarto. Ya, saya mengalami kelahiran yang seperti semua orang lakukan. Jadi apapun yang dimiliki oleh orang tua saya biasanya nurun ke saya. Ya. Itu kelahiran pertama. Amin. Makanya kita semua ada yang dari Batak, ada marga dan segala macam. Nah, saudaraku yang sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, kita mengalami kelahiran yang kembali, yaitu kelahiran kembali. Ya, jadi kita mengalami dua kelahiran, betul? Yang pertama kelahiran yang semua orang lakukan, semua orang normal di dunia ini. Nah yang kedua, ketika kau percaya kepada Yesus, kau punya satu kelahiran kembali. Kelahiran baru. Saudara memiliki keluarga yang baru. Bapak saudara bukan lagi bapak saya Sumarto, tapi bapak saya adalah Allah Bapa. Betul? Amin, ya. Jadi saudara, kita mengalami perubahan genetik, betul? Ngerti? Kalau di sini kita dilahirkan secara daging, yang upah dosa daging adalah maut, kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru, bukan oleh daging, tapi oleh roh. Amin. Dan kita boleh memanggil Bapa karena kita menjadi anak di sini. Ya, genetik kita, DNA kita berbeda dengan genetik dan DNA kelahiran sebelumnya. Jadi jati diri kita sebenarnya sekarang ada di sini, betul? Amin, saudara. Jadi kita ini sudah mengalami kelahiran kembali. Makanya Nikodemus, bagaimana saya mungkin kalian, masa saya dimasukin ke perut ibu saya? Bukan begitu katanya ya. Saya mengalami kelahiran baru. Artinya saya punya keluarga baru. Keluarga Allah, DNA saya, genetik saya tidak sama lagi dengan keturunan daging saya. Tapi sekarang genetik saya, darah saya sama dengan bapak saya. Amin. Berarti saudara, Bapak Ibu, kalau di sini saudara mewarisi apa yang menjadi genetik orang tuamu, engkau di sini juga mewarisi apa yang menjadi genetik bapakmu. Amin. Maka itu Tuhan katakan engkau adalah ciptaan yang baru. Amin. Saya mau kasih tahu ini saudaraku karena sering kali kita masih berada di sini. Kita bilang bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru, tapi kita masih punya persepsi, kita masih punya sudut pandang bahwa saya masih dilahirkan di sini. Makanya jangan heran orang bilang, ya kenapa saya kena diabetes ya? Karena ibu saya diabetes. Di sini saudara, betul nggak? Betul nggak saudara? Kenapa saya punya tekanan darah tinggi ya? Ya mami saya dulu mati gara-gara tekanan darah tinggi. Kenapa ya saya pemarah ya? Karena memang bapak saya dulu pemarah.
Jadi wajar dong genetik saya pemarah. Dalam nama Yesus stop sudut pandang seperti itu. Amin. Amin. Jadi saudara betul-betul sudah dilahirkan kembali. Amin. Ya, sudah baru, ciptaan yang baru. Saudara tidak mewarisi genetik keturunan saudara yang daging. Walaupun saudara harus menghormati orang tua dan segala macam. Tapi secara dasar keyakinan, saudara sudah berubah memiliki genetik Bapa. Bapa tidak pernah sakit, Bapa tidak pemarah, betul? Memiliki karakter yang baru. Jadi kita ada di sini. Amin. Ya, saya mau jelasin itu. Makanya kenapa saudaraku Tuhan ingin kita diadopsi menjadi anak, diangkat menjadi anak. Supaya kita bisa bilang Bapa, supaya kita mewarisi genetik dia. Amin. Ya, saudara tahu saya dulu sebelum bertobat. Saya itu orang yang paling sakit-sakitan. Ya, saya sudah sering saksikan. Saya itu punya asam lambung kronis, mungkin dah hampir kayak Bang Sala kali ya. Jadi kalau saya kos saudara, itu saya masih mahasiswa, saya biasa pingsan di jalan, di kamar mandi dalam keadaan telanjang gitu ya. Ibu kos saya sudah pusing saudara, karena zaman dulu banyak orang tidak punya mobil ya. Orang harus bawa cepat-cepat saya ke rumah sakit, kadang menunggu lama. Bersyukur saya tukang pacaran, punya pacar orang kaya, punya mobil zaman itu. Jadi ibu kos saya selalu ngomong sama dia, nak kalau udah model kayak gini, nak tidur aja sini, tidur di sofa. Saya takut ibu kos, takut kalau ini nak Yus ini ada apa-apa saya nggak ada kendaraan. Jadi saudara bayangkan suntik bolak-balik ya, udah biasa. Pantangan sampai berapa puluh makanan. Jadi saya sangat-sangat tidak sehat, ringkih, rentan. Tapi ketika saya punya sudut pandang yang berbeda, setelah saya bertobat saudara, saya tahu bahwa saya tidak mau genetik keturunan daging saya terus saya yakin itu ada pada saya mengalami bebas. Sampai hari ini, bukan kuat ya, bukan sombong ya. Semuanya karena Tuhan. Ya, selama saya 30 sekian tahun mengabdi sebagai pegawai negeri, dokter saya pusing. Udah berapa kali dokter. Ini dokter saya kartu, dokter saya bersih. Artinya saya tidak sedikit pun pergi ke dokter pemerintah. Kemarin saya jalan kaki biasa lah ya saudara ya. Di kompleks gitu saya disiplin untuk olahraga. Saya harus akurasi kesehatan saya. Jadi saya sering keliling kompleks. Saya ketemu dengan tetangga. Biasa kalau ketemu tetangga ngobrol-ngobrol dia bilang, ya si bapak itu stroke lagi loh bu, mbak katanya. Oh gitu ya mbak. Kemarin dia nyapu-nyapu di depan saya. Kok sekarang udah stroke gini-gini. Tapi aku mikir loh. Ternyata tetangga itu memperhatikan hidup kita. Padahal saya jarang loh ketemu dengan mereka. Dia bilang, dia itu dulu orang kedua setelah saya di kompleks itu. Kita kan ada wilayah dibagikan Margawangi 1, Margawangi 2, Margawangi 3. Bang Leo Margawangi 1, saya Margawangi 3. Nah sebelum banyak orang di situ saya berdua aja sama dia. Setelah itu banyak orang. Nah dia bilang gini, Mbak Yu saya mau tanya loh sama Mbak Yu kenapa. Sejak saya di sini, saya gak lihat itu Mbak Yu sakit. Saya gak lihat tuh di bawah, Om nama gini-gini. Saya kaget juga dia nanya kayak begitu. Saya bilang, oh memperhatikan ya karena Tuhan. Nah saudara, selama saudara tidak mengerti jati diri saudara bahwa saudara sudah dilahirkan baru. Amin. Saudara sekarang punya genetik yang baru. Saudara punya DNA yang baru, yaitu Bapamu, Yesus, Bapa surgawi. Maka saudara akan terus, betul gak? Karena iblis ingin saudara mengembalikan ke sini. Kalau saudara mengerti itu, maka saudara akan mengalami kemenangan dan kemerdekaan dan menikmati apa yang menjadi warisan Bapamu di sini. Amin. Amin, saudara. Jadi keluarga kita jadi baru. Betul nggak? Saya nggak kenal Pak Medi. Orang Blitar, kulit hitam, ya kan?
Tapi saya bisa bilang dia keluarga saya, betul? Kenapa? Karena dia genetiknya sama, betul? Ya, saya diikat oleh darah Yesus, DNA yang sama. Amin. Ya, keluarga kita itu diikat dengan genetik dan DNA yang sama. Saudara, kalau kita lihat di sini, dan jika kita adalah anak, ya, kata anak di sini, saudara, itu diterjemahkan sebagai huios, ya bahasa Yunaninya, ya saudara ya. Nah, huios ini itu tidak diterjemahkan anak-anak seperti Moses begitu ya, kecil, tapi anak-anak yang dewasa yang cukup umur. Jadi kalau kita baca ini, dan jika kita adalah anak, itu dari kata huios bahasa Yunani, itu bukan anak-anak kecil, tapi anak-anak yang dewasa yang cukup umur. Ya, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kalau saya sudah dilahirkan baru, ya saya sudah punya keluarga baru, saya bisa panggil Bapa kepada Tuhan, ya kita jadi anak, dikatakan kita berhak menjadi ahli waris. Apa itu ahli waris? Ahli waris itu berhak mendapatkan warisan yang kita tidak usahakan dan kerjakan sendiri, betul? Kalau bapak saya, ibu saya kaya raya, sultan, saya jadi anaknya, maka saya nggak perlu kerja keras untuk ngumpulin uang dan saya menerima warisan itu. Tapi itu semua pemberian, ya. Warisan itu sesuatu yang tidak kita kerjakan, tapi diberi oleh orang tua kita, betul? Betul ya. Jadi warisan itu anugerah, amin. Nah, luar biasa nih. Kalau kita anak di dalam Tuhan, ya anak yang dewasa cukup umur, kita juga adalah ahli waris, saudara, amin. Jadi kita berhak menerima warisan dari Bapa, amin. Saudara, bapak saudara itu bukan Presiden Prabowo, tapi bapak saudara itu Tuhan pencipta alam semesta. Saudara bayangkan saudara, warisan saudara ini luar biasa, amin. Warisan saudara dan saya. Harus itu kita punya dasar keyakinan. Jadi kita tidak sedang memiliki bapak yang miskin, yang tidak mewariskan apa-apa gitu loh. Justru bapak kita terkaya seluruh dunia dan dia mewariskan semua yang dia miliki kepada kita tanpa kita bekerja. Luar biasa itu. Saya kalau renungkan gitu, saya nggak pernah takut menghadapi dunia ini saudara. Gak takut saya kelaparan, betul nggak? Seringkali kenapa kita khawatir? Karena kita nggak punya dimensi ini gitu. Bahwa ini kita ini anak. Saudara, ketika kau jadi anak di dalam Tuhan, kau punya banyak privilege. Punya banyak hak yang istimewa, betul? Karena kau bukan anak sembarang anak. Tapi kau anak raja segala raja, amin. Anak raja di bumi ini aja sudah banyak hak istimewa. Dia mengalami pengawalan, makan disiapkan dan segala macam saudara. Apalagi kita anak raja segala raja. Saya percaya bahwa kalau saya diangkat jadi anak, saya mengalami banyak hak istimewa. Amin. Itu dulu dasar keyakinan. Ya. Kenapa? Karena orang gak berani memiliki dasar keyakinan itu. Padahal itulah hak kita, betul? Kita tidak perlu bekerja. Karena warisan tidak harus kita bekerja untuk mendapatkan itu. Tapi kita diberikan anugerah untuk menikmati warisan. Jadi ahli waris itu yang berhak menerima warisan, amin. Saudara harusnya berbangga, bersyukur di tengah dunia orang berbagai macam agama, ya. Dia tidak menjadi ahli waris, betul nggak? Saudara menjadi ahli waris, luar biasa itu, ya. Hak yang istimewa, ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, ya, kita kembali ke flashback ya. Di dalam perjanjian lama, anak sulung ya, harus diberikan 2 bagian warisan. Ya, karena ini kita banyak bicara tentang warisan ya. Jadi di dalam perjanjian lama, anak sulung itu dapat 2 bagian warisan. Yang pertama bagian, yang satu bagian karena mereka terlahir dari keluarga tersebut. Jadi anak sulung itu dapat 2 bagian. Yang satu bagiannya karena terlahir.
Misalnya kalau saya terlahir dari keluarga Sumarto, saya dapat satu bagian yang anak sulung. Ya, karena terlahir, karena jadi anaknya Pak Sumarto, saya dapat satu bagian. Ini waktu perjanjian lama. Nah, satu bagian lagi kalau saya memenuhi persyaratan sebagai anak sulung. Ngerti ya? Jadi dalam perjanjian lama itu kesulungan itu ada dua bagian warisan. Yang pertama, karena terlahir dari keluarga tersebut. Yang kedua, apakah saya memenuhi syarat sebagai anak sulung? Kalau saya tidak memenuhi syarat, maka saya hanya dapat satu bagian. Padahal seharusnya saya dapat dua bagian. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani ini, yang kita baca Roma 8:17, ahli waris di sini ini, itu juga terdiri dari dua pengertian. Begitu ya. Jadi, dalam bahasa Yunani ahli waris di sini ada ahli waris Allah dan ahli waris Kristus. Ya, sama ini sebetulnya. Ahli waris Allah itu berarti kita akan mendapatkan sorga. Jadi orang yang dilahirkan baru, yang sudah percaya sama Yesus, pasti dapat warisan surga. Amin. Ya, jadi dalam bahasa Yunani ahli waris ini juga mengandung pengertian dua, sama seperti perjanjian lama. Saudara ya. Nah, yang kedua, ya yang pertama tadi menjadi ahli waris Allah. Saya berhak menerima warisan dari Allah. Apa itu? Surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dilahirkan baru di dalam roh, berhak mendapatkan surga. Amin. Jadi jangan ada yang ragu ya. Ya, bahwa kita tidak masuk surga ya. Tuhan sudah berikan tempat di sana karena itu warisan. Kita tidak ngerjakan apa-apa, tapi itu anugerah buat kita. Amin. Pasti kita akan masuk surga karena kita mendapatkan warisan Allah. Yang kedua, yaitu warisan Kristus. Apa itu warisan Kristus? Warisan Kristus adalah berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Warisan Kristus bicara kalau di perjanjian lama, apakah saya memenuhi persyaratan anak sulung? Ini sama dengan warisan Kristus. Saya berhak menerima janji Allah kalau hidup saya dipimpin oleh roh. Ada persyaratan. Amin. Ya. Jadi ini warisan, bicara tentang warisan. Jadi kalau engkau sudah lahir baru seperti saya, surga pasti. Betul. Dua, saya akan berhak menerima janji Allah kalau ada persyaratan. Sama seperti tadi, hak kesulungan ya. Yang pertama dia terlahir dari keluarga itu, dapat satu bagian. Yang dua bagiannya kalau dia memenuhi persyaratan sebagai orang sulung. Ya kan? Nah, warisan Kristus adalah warisan saya berhak menerima setiap janji-janji Allah. Makanya itu ada syaratnya kan, yaitu jika kita, betul nggak? Jadi ada persyaratan. Amin, amin. Itu dulu ya. Saya rindu saudara lihat, apa sih artinya saya jadi ahli waris? Kalau sorga itu pasti udah di tangan, betul? Ya, jadi kalau saya pikir warisan Kristus itu bicara kehidupan sehari-hari, betul? Apakah saya menerima janji Allah? Kalau saudara mengalami penerimaan janji Allah, pasti saudara akan berkemenangan setiap hari. Tapi ada syaratnya, betul nggak? Apa hidup saudara dipimpin oleh roh, apa hidup saudara menderita bersama dengan dia, gitu ya. Karena belum tentu ya, banyak orang dia merasa ahli waris tapi dia tidak pernah menerima warisan. Ya. Karena nggak ngerti gitu ya. Kita lihat Galatia 4. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Saya cepat saja ya. Nah ini saudara. Ini kita bicara tentang warisan Kristus ya. Kalau warisan Allah nggak usah kita bicarakan lagi ya. Karena kita pasti ke surga. Saudara setuju? Amin. Dengan keras katakan amin. Pasti masuk surga, ya kan? Nah ini warisan Kristus. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda
dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi saudara akan bisa menerima warisan saudara. Amin. Kalau saudara sudah akil balik. Nah kalau saudara masih kecil nggak ngerti lah. Betul nggak? Ya. Makanya di hukum-hukum pemerintahan juga kalau sudah akil balik ya, baru dia bisa berhak menerima warisan itu. Ya. Nah, akil balik itu apa? Ya. Karena kalau saudara katanya belum akil balik, itu enggak berbeda dengan seorang hamba. Padahal saudara seorang tuan, ya kan? Saudara yang berhak menerima warisan, ya saudara berhak menerima privilege, hak istimewa, tapi saudara masih hamba karena enggak ngerti. Ya. Padahal dia tuan segala sesuatu. Apa itu akil balik? Ya. Orang akil balik itu menurut hukum itu menunjuk pada usia tertentu yang dianggap dewasa. Betul? Jadi kalau belum akil balik belum pantas menerima warisan. Galatia 4 ayat 2. Tadi ya, yang akil balik tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Siapa yang menentukan? Bapaknya. Amin. Saudara bilang, aku kan dapat warisan Tuhan. Berbagai macam janji Allah. Artinya saya nggak mungkin kelaparan, saya nggak mungkin ini. Janji Allah kan luar biasa itu. Kenapa kok saya nggak dapat? Lah kamu belum akil balik. Terus bagaimana saya bisa menerima dan menikmati warisan? Tuhan yang menentukan. Betul? Tetapi ia berada di perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya. Lanjut ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Artinya saudara perlu untuk menikmati warisan Kristus ya. Menerima warisan itu dengan persyaratan saudara harus bertumbuh menjadi dewasa. Kalau saudara terus tidak akil balik, saudara sebenarnya sedang takluk kepada roh-roh dunia. Saudara bukan saja Tuhan gak mau ngasih warisan, tapi saudara ditipu terus sama iblis. Betul? Karena takluk kepada roh dunia. Jadi saudara bicara akil balik bukan lamanya saudara ikut Yesus. Betul nggak? Saudara bisa 30 tahun, 40 tahun ikut Yesus. Tapi kalau menurut Bapak engkau belum akil balik. Kau tidak berhak menerima janji itu. Amin. Karena dua bagian tadi harus memenuhi persyaratan kesulungan. Betul? Amin. Nah jadi bagaimana caranya? Caranya saya harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Untuk berhak menerima privilege, menerima janji-janji Allah. Makanya jangan heran bukan diukur oleh lamanya saya ikut Tuhan. Tapi diukur bagaimana saya dewasa. Apa yang ditentukannya? Yang pertama Roma 8 ayat 14. Apa yang diukur dari kita? Ya, apakah saya ini akil balik, belum akil balik, atau sudah akil balik? Ya, kita lihat di Roma 8 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, jadi ada syarat. Anak-anak di sini bukan bicara anak kecil yang belum akil balik. Ngerti ya? Sama tadi, anak di sini bicara adalah anak yang dewasa. Yang berhak menerima warisan. Bagaimana caranya? Saya mengukur saya masih akil balik atau tidak? Saudara dipimpin Roh Allah atau enggak? Betul? Ya. Karena saudara katakan bahwa kalau kayaknya khotbah beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya. Bahwa
hidup kita, kehendak bebas kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Apa itu? Memikirkan hal yang dari Roh. Betul nggak? Iya kan? Nah selama kita masih hidup kita setiap hari masih tidak dipimpin oleh Roh, saudara sebelum akil balik itu. Tapi kalau saudara mau bersedia untuk saudara hidup dipimpin oleh Roh, kehendak bebas saudara dipimpin oleh Roh, saudara memikirkan hal dari Roh, saudara memikirkan firman, karena ketika saudara memikirkan daging itu membawa kepada kematian, tapi engkau memikirkan hal dari Roh, memikirkan firman, kau akan dibawa dalam kehidupan. Dan kalau hari demi hari kita serahkan untuk Roh Allah memimpin kita, percaya kau akan berubah menjadi orang dewasa rohani. Dan berhak menerima warisan. Kau gak kerja apa-apa, Tuhan anugerahkan janjinya bagimu. Amin. Nah bicara warisan kan kita gak bicara kerja, betul gak? Anugerah yang diberikan kepada kita. Tadi Mbak Kensi bilang, ya, dia hanya taat ya saudara. Ayo Mbak Kensi ikut. Dia mikir dunia, betul gak? Gimana nasib saya? Mau kontes tinggal sehari. Ini kan bicara kehendak bebas, betul nggak saudara? Ya, kalau dia takluk sama roh dunia, dia akan berpikir, enak aja Mbak Yus, dia punya pensiunan. Aku harus ikut kontes baru dapat uang lebih. Dan segala macam, udahlah, nggak perlulah turutin Mbak Yus. Apalah itu? Saudara, orang yang takluk kepada roh dunia, tidak dipimpin oleh Roh Allah, yang akan terjadi, betul nggak? Tiba-tiba ada yang kering, kirim saya 11 bal, saudara 11 bal. Dia nggak bekerja apa-apa, dia mendapatkan warisan. Amin. Amin ya. Ingat, warisan kita ada 2 bagian. Amin. Kalau surga tetap itu di sana, tapi hari-hari kita harus mengalami warisan Kristus. Amin. Yang berhak menerima janji-janji Allah. Ada syaratnya. Jika, kata Tuhan. Kalau ada jika berarti ada syarat. Betul? Yang pertama apa tadi? Dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Jadi ajar kita untuk kehendak bebas kita. Ini sama aja dengan menyalibkan daging, betul nggak? Minggu kemarin saya khotbah. Terus awasi hidup kita setiap hari supaya kehendak bebas kita itu supaya kita berikan supaya Roh Allah yang pimpin. Amin. Nah yang kedua, kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Mulai dari ayat yang 1 aja. Ya. Ayat 1, 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita mulai dari 2 Petrus 1 ayat pertama. Ayat kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita segala janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian, ini warisan ya, dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini warisan, yaitu janji-janji yang berharga, yang sangat besar, yang membuat kita mengambil bagian dalam kodrat. Tapi ada syaratnya di ayat 3, dikatakan apa? Di ayat 3, oleh karena pengenalan kita akan Dia. Jadi bagaimana kita menyebut diri kita bahwa kita sudah akil balik, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Banyak orang bertumbuh 30 tahun tapi tidak mengenal Tuhan.
Betul nggak? Apa sih Mbak mengenal Tuhan? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki relasi yang intim, mengalami realita hadirat Tuhan setiap hari. Ya, Tuhan memang ada dalam hidup kita. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menebus kita lahir baru, Tuhan Yesus ada. Tapi kita ngalami nggak realita? Itu yang penting, betul nggak? Nah, kita ngalami realita kita itu tergantung pengenalan kita akan Dia. Pengenalan akan kita akan Dia tergantung berapa bergaul kita dengan Tuhan. Ya, selama saya sejam hanya 2 jam 1 tahun bergaul dengan Pak Medi, saya nggak kenal siapa Dia, betul? Tapi kalau saya intens bergaul dengan Pak Medi, saya kenal Dia. Nah, bicara akil balik, bicara tentang bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kalau dulu Tuhan hanya menjadi penyembuh, sekarang Tuhan menjadi pelindung. Sekarang makanya Daud itu punya banyak julukan tentang Tuhan. Karena dia selalu mengalami Tuhan di setiap proses hidupnya. Dia bisa membawa julukan-julukan yang baru kepada Tuhan oleh karena pengenalan akan Tuhan. Betul? Amin. Nah, itu jangan heran saudara, kita cerita kemarin Pak Chandra bahwa Daud menerima warisan, dia gak perlu pakai senjata apapun, tapi dia diangkat jadi raja. Bukan karena kerja keras dia, betul? Dia hanya berfungsi untuk dia dewasa, akil balik dan dapat warisan itu. Jadi jangan fokusnya kepada warisannya ya. Amin. Jadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ada masalah datang sama Tuhan, kenali Dia, betul? Kita punya banyak persoalan yang beda-beda, unik. Tapi percayalah Tuhan mau kita kenal di setiap masalah kita, betul? Ya, jangan kita kenal konglomerat ini, konglomerat itu. Ya saya sih memang ditolong sama bapak pengusaha. Saudara, Tuhan mau saudara kenal Dia. Dia sebagai jawaban seluruh hidupmu. Amin. Baru kau dapat warisan. Istilahnya kau gak kerja keras, Tuhan kasih lah. Apa? Kepada kita janji. Janjinya. Lebih berharga lagi dia katakan, kamu akan hidup dengan kodrat ilahi. Saudara tahu gak? Saudara, kodok dikodratkan jadi kodok. Dia gak bisa jadi yang lain, betul gak? Saudara dikodratkan sebagai manusia, gak pernah bisa jadi kodrat ilahi, betul gak? Kalau bukan Tuhan yang ngasih warisan, betul gak? Amin. Tuhan bilang, kamu boleh jadi kodrat ilahi. Kamu mengalami apa yang aku alami asal kau bertumbuh dalam pengenalan, betul? Kau akan mengalami kodrat. Apa itu kodrat? Saya luput dari hawa nafsu dunia, betul gak? Arti yang keempat, ya kita lihat tadi, ya supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau namanya kodrat ilahi setiap hari saya nggak pakai kodrat manusia saya, betul nggak? Banyak pergumulan, banyak persoalan, tapi saya pakai kodrat ilahi. Dahsyat banget. Itu yang saya rindukan, itu yang saya impikan setiap hari. Amin. Siapa yang bisa lakukan kalau bukan Bapa? Betul? Kodok tetap jadi kodok. Betul? Tapi Tuhan bilang kamu bisa masuk dalam kodrat ilahi. Untuk luput dari hawa nafsu dunia. Jadi saya itu levelnya, dimensinya di atas dunia. Begitu ya. Jadi persoalan dunia cincai lah. Betul gak? Tapi saudara gak bisa kerjakan itu warisan. Amin. Luar biasa ya. Tapi saudara harus akil balik. Kalau saudara belum akil balik, saudara sebenarnya sedang takluk kepada roh dunia. Kau gak akan pernah bisa menerima warisan Kristus. Kalau warisan Allah dapat ya surga. Lanjut Roma 8 ayat yang ke-17. Tadi sudah kita baca ya. Kita baca sama lagi deh. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Yang ketiga adalah menderita bagi Kristus. Kemarin panjang lebar sudah saya terangkan. Saya nggak perlu terangkan lagi, betul? Minggu kemarin kan topiknya ini ya. Jadi kalau saudara masih nggak mau menderita nyaman, pengennya nyaman, nggak bisa ikut Tuhan. Boro-boro dapat warisan, betul nggak? Saudara sebenarnya orang Kristen yang hanya dapat warisan satu bagian, betul? Itu pun kalau saudara nggak menyangkal. Tapi biarlah kita mendapatkan warisan dua bagian. Amin. Warisan Allah juga warisan Kristus. Warisan Allah di surga. Tapi warisan Kristus untuk kita nikmati setiap hari. Amin. Tapi kau harus memenuhi persyaratan sebagai anak sulung. Seperti Yesus. Amin. Yesus menderita. Yesus dipimpin oleh Roh. Yesus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Kalau persyaratan itu ada padamu, percayalah. Kau akan masuk dalam kodrat ilahi. Kau gak akan pernah kerja keras untuk mendapatkan hal-hal yang lain. Tuhan kasih gratis. Karena engkau ahli waris. Punya hak. Tapi sering kali orang lupa untuk syarat ini. Tapi dia kejar warisannya, betul? Saya rindu sekali saudara mengerti dengan jelas, betul enggak? Sehingga enggak saling komplain. Kenapa ya dia begini, kenapa ya iyalah dia udah akil balik, betul enggak? Banyak orang tuh enggak mau bayar harganya tapi maunya instan dapat warisan gitu. Iya kan? Kenapa sih dia baru gini. Lah dia bukan masalahnya waktu. Panjangnya kau ikut Tuhan tapi kau akil balik enggak? Bapak yang menentukan, betul? Amin. Udah bangun aja diri kita. Apa sih syaratnya? Jika, ya ikutin aja, betul nggak? Saya percaya tiba waktunya kau akan mengalami warisan. Kau deratilah, kau akan terheran-heran. Dahsyatnya, ini luar biasa ya. Aduh kagum, saya hormat saya sama Tuhan. Banyak sekali yang di luar nalar, betul nggak? Yang ilahi, supaya kita berbeda. Kadang kita punya Bapa yang berbeda. Betul? Amin, saudara. Warisan kita adalah kerajaan Allah. Amin. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita akan alami kemuliaan, realita, hadirat Tuhan setiap hari. Dan berkemenangan. Ya, kita lihat Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini ayat yang terakhir ya. Saya akan bacakan cepat, Roma 8, 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36, seperti adat, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Boleh macam-macam persoalan kita hadapi, betul? Boleh segala pusingnya dunia ini kita hadapi, tapi ujung-ujungnya kita selalu berkemenangan. Kenapa? Karena warisan. Amin. Ya, nggak ada yang bisa memisahkan. Ya, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengalami hidup yang berkemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Allah selalu ada di pihak kita. Aman sudah saudara. Ya, sekarang kan sibuk nih. Wah, Pertamina korupsi, oplos sini, oplos sana dan segala macam. Orang mulai sangkut-sangkut, siapa yang di pihak dia? Siapa ini kok bisa lakukan kayak siapa? Saudara, siapa yang di pihakmu menentukan kemenanganmu, betul? Bukan presiden di pihak kita. Bukan orang kuat di Lembang di pihak kita. Tapi Tuhan di pihak kita. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, itu yang menentukan kemenangan kita. Amin. Maka itu saya rindu sekali saudara supaya kita mengerti dengan benar. Jangan berkata, aku ahli waris, berhak nuntut Tuhan. Kan aku ahli waris Tuhan. Kita nggak mengerti, ada bagian kita yang kita lakukan. Ya, memang sih kok ahli waris berhak menerima warisan setelah kau jadi anak. Tapi ada dua bagian loh. Ada ahli waris Allah, ada ahli waris Kristus. Oke, ahli waris Allah sudah diberikan langsung tunai pada waktu engkau lahir baru. Tapi ahli waris Kristus, engkau harus membayar harganya. Jika, betul? Kau tidak lagi, kau sudah akil balik, Bapalah yang menentukan. Amin. Semua orang pasti pengen dapat warisan, betul? Ya, orang di dunia aja pengen dapat warisan, betul enggak? Apalagi kita. Dan biarlah kita hidup di dalam warisan Tuhan, kerajaan Allah. Dan kita betul-betul mengukur, membawa diri kita untuk bertumbuh menjadi orang-orang yang akil balik, yang berhak menerima warisan Bapa yang menentukan. Baik, kita bangkit berdiri. Saudara, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Hidup kita tidak pernah bisa menghasilkan apapun. Tanpa Tuhan engkau nothing. Kau tidak bisa lakukan apapun. Kau mungkin punya harta, kau punya mungkin pengetahuan, kekayaan. Tapi engkau tidak pernah bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa berharga, kita bisa melakukan banyak hal. Semuanya oleh karena anugerah, oleh karena warisan. Tanpa warisan dari Tuhan, sebenarnya kita tidak pernah bisa menyebut Dia Bapa. Memiliki hak istimewa, mengalami banyak hal yang ajaib dalam keilahian Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah. Maka itu saudaraku, saya rindu hari ini memuji Dia. Kita sama-sama berkata terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengangkatku menjadi anak, sehingga aku berhak mengalami ahli waris. Engkau memberikan, menetapkan aku menjadi ahli waris. Artinya aku tidak perlu bekerja keras. Tapi Engkau memberikan anugerah yang dahsyat dalam hidup kami. Bahkan Engkau berikan surga yang luar biasa untuk kami boleh pulang ke sana suatu ketika nanti. Yang kedua, Tuhan, Engkau memperhatikan hidup kami. Sehingga kami berhak menerima semua janji-Mu. Sehingga kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kami tidak normal, tidak lagi memiliki kodrat manusia. Tapi kami memiliki kodrat ilahi. Semuanya karena Tuhan. Bagian kami mau akil balik Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh. Kami mau menderita bersama dengan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, yes, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih karena Kau diberikan warisan. Yes, angkat tanganmu. Orang di luar sana tidak berhak apapun, tapi Engkau mendapatkan hak istimewa dalam hidupmu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Selamat tangan, terima kasih. Terima kasih. Amin Tuhan. Terima kasih untuk privilege istimewa yang luar biasa. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Yes. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Selalu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Yes, Yesus, Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Sekali lagi, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Buat hidupku sekarang, ku akan memuji-Mu. Selamat Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Selalu mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk warisan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Kau layakkan sedemikian rupa kami menjadi anak dan berhak mewarisi semua yang Kau miliki. Seharusnya kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau mengangkat sedemikian rupa kami tinggi untuk menjadi ahli waris Tuhan. Bahkan Kau membawa melayakkan tempat yang tertinggi, membuat kami menikmati kodrat ilahi,
menikmati apa yang kau punya Tuhan. Kami mengucap syukur semua oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena anugerah. Saudara, banyak orang tidak bisa berterima kasih. Ada banyak pergumulan yang tidak selesai dalam hidupnya. Dia selalu menyalahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak baik. Dia tidak mengerti bagaimana kasih anugerah Tuhan yang membawa hidup kita menjadi ahli waris. Kita seringkali menuntut warisan kita tanpa memenuhi persyaratan kesulungan kita. Tapi hari ini saya rindu jemaat boleh mengerti bahwa kita harus akil balik untuk menerima warisan, untuk mengalami Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Mari angkat kedua belah tangan. Sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Engkaulah anak yang berhak menerima warisan dari Bapa. Kau sudah mengalami kelahiran kembali. Kau mewarisi genetik Bapa di surga. Kau mewarisi kerajaan Allah. Kau mewarisi karakter Kristus. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Statusmu, identitasmu tidak lagi menjadi keluarga yang daging, tapi DNA-mu, genetikmu sekarang adalah genetik Kristus. Jadi kalau semuanya bisa serupa dengan Kristus, terimalah warisanmu, nikmati warisanmu. Kau berkemenangan setiap hari. Pergumulan segala macam bisa ada, tapi engkau keluar menjadi pemenang. Karena Tuhan ada di pihakmu. Dialah warisan yang sesungguhnya bagimu. Tuhan yang tinggal dalam hidupmu. Terus mengenal Dia, bertumbuh dalam pengenalan Dia. Terus berikan kehendak bebasmu dipimpin oleh Roh. Terus menderita, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Percayalah, apa yang tidak pernah kamu dengar, lihat, dan timbul dalam hati, itu kau akan nikmati. Semua warisan yang sudah didesain, disediakan oleh Tuhan, engkau nikmati. Kita nikmati terobosan, kebaikan, kemuliaan, realita hadirat Tuhan. Supaya kita menceritakan perbuatan besar dengan Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang memerintah atas hidupmu. Dan pertolongan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti. Menolong, menghibur, membawa kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Itu yang menyertai semua saudaraku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.